Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Untuk hari ini sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam semua kegiatan. Oke, KM silakan pimpin doanya dalam hati aja ya. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran dalam kegiatan hari ini ya. Amin. Di sini Bapak akan menerangkan masalah tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum masuk ke materi, apa ada yang tidak hadir di sini? Siapa? Banyak. Oke, tidak apa-apa ya. Nanti untuk absensinya bisa bagian sekretaris nanti agendanya ke Bapak saja, nanti Bapak catat langsung di absensi harian hari ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi ya. Berpikir komputasional atau computational thinking, bahasa kerennya gitu, bahasa Inggrisnya. Kita lanjut next. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Kita lihat Bapak sering remote gimana ya? Biar enak. Pendahuluan. Kemajuan teknologi komputer telah memungkinkan sejumlah permasalahan teknis dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat dengan menggunakan program komputer. Hal ini termasuk persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf ada tipe gitu. Sehari-hari, lalu bagaimana pendekatan pada berpikir komputasional ini? Ini siapa yang suka kayak gini nih, depan komputer gitu? Definisi. Pada dasarnya berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah melalui penerapan teknologi ilmu komputer informatika. Dikatakan juga berpikir komputasional atau computational thinking merupakan suatu konsep bagaimana cara untuk menemukan masalah di sekitar kita dengan cara mengamati, kemudian mengembangkan solusi pemecahan masalah. Nah, dari sini paham nggak bahasanya gimana? Nggak? Jadi kita tuh sebelum memecahkan masalah itu kita harus mengamati dulu ya, masalahnya ini seperti apa dan bagaimana sih langkahnya supaya masalah itu bisa terpecahkan. Lanjut, penerapan. Konsep pemikiran komputasional diterapkan pada semua bidang kehidupan manusia seperti bidang pendidikan, ekonomi, matematik, fisika, dan kimia, di mana kita dituntut untuk memecahkan permasalahan kompleks dan memberikan solusi yang inovatif dengan menggunakan berbagai teknik dasar, antara lain dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, di sini kenapa kita dimasukkan semua bidang kehidupan manusia seperti pendidikan, ekonomi, matematik, fisika, dan kimia. Nah, kenapa ada ini? Coba kenapa ada di dunia pendidikan, ekonomi, matematik, fisika? Kita ambil contohnya matematik aja lah. Nah, matematik kita kalau di pelajaran matematik itu kita otomatis kita berpikir ya. Nah, berpikir gimana caranya supaya mendapatkan jawaban atau hasil ya.
hasil dari penjumlahan, perkalian atau pembagian ataupun akar-akaran ya banyak. Gitu. Itu juga kan nggak cuma satu cara ya, ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu kan. Nah, nanti kalian enaknya menggunakan cara yang mana itu bisa saja, asalkan hasilnya tepat di satu tujuan, gitu. Misalkan matematik ini hasilnya itu harus 10 ya, meskipun pakai cara yang lain ya tetap harus 10, gitu. Nggak boleh nggak boleh hasilnya berbeda. Lanjut lagi. Apa itu computational thinking? Nah, di sini ada pertanyaan, coba barangkali ada yang tahu apa sih setelah tadi ada pemaparan tuh sedikit beberapa slide, kira-kira apa sih computational thinking itu atau berpikir komputasional? Oke, berpikir secara logika. Apa? Ayah? Berpikir secara logika dan memecahkan masalah secara rinci. Nah, betul ya, memecahkan masalah secara rinci, secara detail. Jadi kita tuh memecahkan masalah itu dengan terperinci. Ke tahap pertama kita harus apa dulu, kedua apa dulu, sampai ke akhir. Tahap akhir menghasilkan sebuah jawaban itu ya. Oke, betul. Dua-duanya betul ya. Ada memecahkan masalah secara terperinci dan juga berpikir secara logis, itu benar. Masih satu hubungan. Mungkinkah ada hubungannya dengan komputer? Ada. Apa? Hubungannya dengan komputer apa? Coba. Kenapa ada? Nah, komputer menurut kalian berpikir nggak sih? Berpikir ya, sama ya. Saat di komputer itu juga ada input, ada proses, ada output. Nah, yang dimaksud dengan berpikir itu tadi proses gitu ya. Jadi komputer juga untuk menghasilkan sebuah hasil yang kalian inginkan itu komputer harus berpikir ya. Sebuah komputer juga harus berpikir, karena dalam komputer itu juga ada otaknya. Tahu otaknya apa? Otaknya itu sebenarnya prosesor ya. Prosesor itu yang berpikirnya. Nah, sini mau menjelaskan ya secara singkatnya. Berpikir komputasional itu adalah untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Tadi ya, yang tadi disebutkan Safa dan Ayah juga itu betul. Secara terperinci, jadi kita tuh harus benar-benar cari solusinya tuh yang tepat gitu ya, untuk memecahkan sebuah masalah itu. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Nah, ini maksudnya bagaimana ini? Kalau kita membuat sebuah program, itu tidak mungkin kita tahu-tahu langsung membuat program itu aja kan. Kita juga harus membuat rangkaiannya dulu. Kita mau membuat program apa nih? Gitu kan. Misalkan contoh kita mau membuat program sebuah kasir penjualan, otomatis kita harus membuat tampilannya dulu, gitu kan. Pengen seperti apa? Nanti data yang diperlukannya apa saja? Misalkan data barangnya, terus data untuk apa? Transaksinya, gitu kan. Untuk pengeluarannya, outputnya juga, gitu. Itu perlu perlu dirancang dari awal sebelum kita membuat sebuah program. Yang pertama itu dekomposisi. Dekomposisi adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Selain mempermudah penyelesaian masalah yang ada, penggunaan dekomposisi juga memberikan kemudahan dalam melakukan sebuah inovasi ketika kita mengembangkan solusi atau produk. Kita dapat menambahkan perubahan yang akan memberikan hasil dalam permasalahan
atau pengembangan produk. Nah, ini maksudnya gimana? Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah besar dan kompleks dari masalah yang lebih kecil. Contohnya apa? Contohnya sehari-hari lah. Kita membuat apa ya? Makanan nasi goreng. Nah, kita membuat nasi goreng. Di sini memecahkan masalah yang besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, nasi goreng itu udah jadi sebuah jadinya bahan barangnya lah. Gitu ya. Sebuah masalahnya itu membuat nasi goreng. Nah, dekomposisinya itu apa? Kita cari bahan yang digunakannya itu apa saja untuk membuat nasi goreng. Ada apa aja? Ada nasi, bawang merah, kecap, bawang putih, bawang daun, banyak ya macam-macam. Gitu. Kalau misalkan dibagi dua kelompok nih, pasti nasi gorengnya berbeda. Yang ini misalkan ada yang pakai bawang putih, ini tidak. Ini pakai bawang daun, ini tidak. Gitu. Jadi permasalahan masalah itu apa? Bisa dipecahkan masalah oleh masing-masing gitu ya, sesuai pola pikir kita gitu. Jadi tidak satu masalah itu sama pemecahannya gitu kan. Seperti nasi goreng itu juga. Kita ada nasi goreng, kalau kata kelompok ini mau ini pakai bawang putih ini, kalau kelompok ini pakai enggak pakai kayak gitu kan. Nah, jadi pencatatan seperti itu. Pengenalan pola adalah proses mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan keteraturan dalam data untuk memecahkan masalah secara efektif. Ini masuk dalam menemukan solusi dengan mencari pola relevan dalam data yang ada, misalkan mencari pola dalam suara, wajah, atau data penjualan untuk memprediksi perilaku dasar. Nah, kalau di sini pengenalan pola itu kita mencari apa? Mencari kegiatan yang sama. Kegiatan yang sama, misalkan kita yang satu buat nasi goreng, yang ini membuat mie goreng, sama-sama memakai minyak. Nah, itu sama dalam polanya ya. Dan bahan juga nggak beda jauh, yang ini buat nasi, yang ini buat mie. Abstraksi merupakan salah satu proses metode berpikir komputasional yang memfokuskan kepada hal yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan dalam penyelesaian masalah. Nah, ini mah abstraksi itu tidak perlu menghiraukan masalah yang tidak seharusnya dipermasalahkan gitu ya. Jadi kalau misalkan apa buat nasi goreng tadi ya, yang ini mah pengennya pakai bawang, ini enggak, ya udahlah, nggak bisa dipermasalahkan gitu ya. Jadi gitu, jalan aja. Algoritma berpikir dengan menggunakan rencana dan langkah-langkah instruksi secara sistematis dan yang dijalankan untuk menyelesaikan masalah. Algoritma digunakan dalam berbagai proses seperti perhitungan, pemecahan data, dan otomatisasi. Kendati demikian, algoritma tidak hanya digunakan untuk menulis program komputer, akan tetapi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada kata rencana dan langkah-langkah instruksi secara sistematis. Kebayang nggak apa maksudnya? Enggak. Jadi langkah-langkah ya, kita membuat nasi goreng ya. Langkah-langkahnya kan tadi dekomposisi udah ada tuh bahan-bahan. Nah, kalau algoritma itu langkahnya ya, langkahnya. Jadi pertama apa dulu yang dimasukkan? Nah, panaskan dulu minyak. Kedua, bawang. Terus telur, gitu ya. Kecap, garam, masuk, makan yang terakhir. Ya, jadi itu kalau algoritma itu susunan ya, susunan pemecahan masalahnya. Lanjut. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet. Malah sebenarnya
kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, benar nggak? Nah, ini contohnya ya, menggosok gigi. Nah, gitu. Kalau menggosok gigi, pengenalan polanya ada. Kalau dekomposisinya aja, dekomposisinya ada nggak? Yang gosok gigi ada apa aja? Ada sikat gigi. Pengenalan polanya, pengenalan polanya ya itu sikat kita sikat gigi ya, atau kita menuangkan odol ke, nah itu ya, kita terus berulang-ulang kan tiap hari gitu. Terus abstraksinya ada, misalkan kita lihat sampo nggak perlu kan kita turunin sikat gigi gitu ya. Nah itu jadi nggak mungkin kita sikat gigi pakai sampo gitu ya. Jadi nggak usah, itu jangan dihiraukan ya. Nah, terus algoritmanya susunannya buka tutup odol, terus gunakan odol sikat gigi, lalu nah itu Pak, sikat gigi banyak kumur-kumur terus sikat gigi. Berarti beda-beda ya, ada yang kumur-kumur apa, ada yang kumur-kumur terus sikat gigi, ada juga yang gitu ya, ada juga yang gitu aja, ada juga malah yang kumur-kumur dulu baru ngomongin odol ada. Catat ringkasan itu adalah ya, menyiapkan tas tiap hari ada, menyiapkan tas buku gitu, tiap hari. Lanjut lagi. Kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Mahir kan? Belum tentu ya, belum tentu sih, belum tentu. Contoh tadi kan menerapkan lebih ke komputasional pada masalah yang sederhana ya, melihat sehari-hari kayak tadi masukin buku. Nah, masih banyak masalah yang lebih kompleks. Misalnya, mengatur keuangan bulanan. Coba di sini gimana mengatur keuangan bulanan? Nggak bisa, boros, ya masih boros. Lalu apa lagi? Apa yang harus dilakukan jika kamu tersesat di tempat baru? Tepuk pramuka. Jika tersesat apa? Mungkin ada yang menanyakan ke orang lain, ada juga yang teriak, ada juga yang berpikir. Nah, ada juga yang berpikir misalkan, coba we jalan gitu, nggak bakal nyasar kemana gitu. Ada juga yang seperti itu, gitu kan berpikirannya. Gitu. Macam-macam ya gitu berpikirnya. Hingga memilih jurusan dan karir. Nah, sekarang aja kan kalau ditanya jurusan dan karir itu masih bingung ya. Nah, soalnya kita belum tebak. Gitu. Kedepannya kita seperti apa. Nah, materinya cukup sampai situ. Ini ada latihan sedikit lah, sedikit saja latihan dari Opa. Coba kita bagi kelompok, misalkan ini jadi 4 kelompok aja lah ya. Bagi 4. Nah ini sisanya boleh bagi 2 ikut ke sana sama di sini ya. Ayo, jadi ada 4 kelompok. Silakan di sini. Bapak kasih waktu 10 menit pas. 10 menit. Silakan bagi kelompok. Cari masalah yang ada di sekitar sekolah. Penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Ayo, dimulai dari sekarang. 10 menit. Waktunya sudah habis. Bapak mau minta dari antara 4 kelompok ini 1 atau 2 kelompok ya ke depan ya. Bapak tunjuk aja ya biar adil ya. Bapak tunjuk, yang Bapak tunjuk kelompoknya maju ke depan. Kelompok, ya kelompok ini Alia, kelompok 1. Ayo, silakan maju. 4 orangnya, silakan maju. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Oke, bagus ya. Terima kasih buat kelompok 1. Bentar, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok lainnya. Tidak ada. Nah, jadi di sini itu tentang apa? Pencemaran sampah ya. Nah, pencemaran sampah di sekolah kita dikarenakan masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, sisa jajanannya gitu ya. Tidak langsung ke tempat sampah, padahal tempat sampah sudah tersedia ya, dan bak sampah juga di belakang pembakaran itu udah ada, tapi masih banyak aja siswa yang membuang sampah di kelas ataupun di depan kelas. Oke, solusinya tadi terakhirnya itu akan dikasih sanksi. Berapa dendanya? 100 miliar. Dendanya 100 miliar ya, jika membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu dong. Silakan tutup. Dan terima kasih dari kami. Nggak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok berikutnya satu lagi lah. Satu kelompok lagi, ada yang siap? Coba dilihat dulu catatannya. Coba dilihat dulu catatannya. Ada lagi di kelompok ini? Kelompok ini, kayaknya ini nih, kelompok ini nih beres. Ayo, ayo. Belum? Oh, kelompok ini nih. Nah, ayo, maju. Ayo, maju. Gak apa-apa, saya andanya aja. Ayo, yang penting kalian berani maju ke depan. Ayo. Kita satu lagi ya, dengarkan ya. Masalahnya apa sih ini nih? Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dari kelompok kelas berarti. Kenalkan kami. Kami dari kelompok Mau presentasikan soalnya yang ada di sekitar sekolah. Sekarang masalahnya apa? Yang ada coba silakan jelaskan. Oh, ketertiban dalam kelas. Oh ya, siap. Ketertiban dalam kelas. Penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya apa? Ayo. Ayo, bawa bacakan aja. Yang ada kencang, ada kencang ya. Ayo. Oke, jadi siswa laki-lakinya tidak bisa diam atau tidak tertib jika tidak ada guru. Ini di jam ada guru apa di jam istirahat atau gimana? Jam pelajaran. Oh, lagi. Oh, gitu. Lagi ada tugas ini malah main bola gitu. Oh iya, siap. Terus gimana? Lanjut lagi solusinya? Solusinya yang kalian pakai untuk mencegah kejadian itu? Oke, satu. Ada lagi nggak? Ambil bolanya. Terus ada lagi? Jika tidak ada, guru BK ada nggak dipanggil? Jika tidak masih berisik juga, masih ada panggil. Oke, ini ya kelompok yang ini itu menjelaskan tentang ketertiban di dalam kelas. Katanya masih ada siswa yang bermain bola saat guru memberikan tugas pembelajaran ya di dalam kelas. Jadi si anak itu terus bermain bola saat yang lain mengerjakan tugas. Solusinya itu tadi apa tadi pertama? Oh, berbicara ya. Nah, berbicara baik-baik. Sudah diperingatkan dengan baik-baik, tapi masih saja ngeyel gitu ya. Yang keduanya diambil bolanya. Bolanya diambil, diganti dengan yang lain, mungkinnya gitu ya. Diganti dengan yang lain, ganti dengan apa? Oh, ganti dengan kertas katanya, ganti dengan kertas. Masih juga ngeyel, dipanggil terakhir guru minta gitu ya. Nah, jadi semua masalah itu bisa diselesaikan ya dengan baik-baik, tidak harus dengan kekerasan
Bagus, terima kasih atas presentasinya. Silakan ditutup dulu. Oh, mau nanya dulu katanya. Ada yang nanyakan dulu. Maaf, bentar. Ayo, apa? Nanti gimana sih caranya menentukan nanti baik gitu kan? Nah, ayo, ibu ya tertib. Gimana? Ayo, menurut kalian aja kan ini berpikir secara logis gitu. Jadi menurut kalian aja supaya tertib itu gimana sih? Nah, gitu. Ayo. 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 Gimana? Ayo. Ayo ucapin aja, ucapannya yang ada di pikiran aja ya. Jadi bahasanya dengan bahasa kalian juga nggak apa-apa. Ayo, nanti bapak ini lagi diolah lagi kalimatnya. Membuat peraturan kelas, tertib kelas gitu ya. Bisa itu membuat tertib kelas. Saling mengingatkan betul. Yang diingatinnya juga masih kayak gitu, gimana lagi itu? Gimana lagi? Biasa kerjasama ya, bisa masuknya saling mengingatkan juga ya. Bisa tolong saling kerjasama ya, supaya kita bisa lebih nyaman gitu ya belajar. Ya, jadi yang pertama itu kemudian tadi Bapak sama lagi ya, bisa membuat tata tertib. Ya, tata tertib mungkin di dalam tata tertibnya juga diisi dengan sanksi lah gitu ya. Diisi dengan sanksi barang siapa yang tidak tertib dalam kelas atau pelajaran mungkin bisa diberikan sanksi apalah, mau kita atau langsung panggil guru bisa. Kalau misalkan masih ngerial ya itu terakhirnya guru PK aja panggil ya. Oke. Masih ada lagi? Gak ada? Terima kasih. Ayo silakan asik ditutup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Terima kasih ya buat kelompok 1 dan 4, kalian bisa bagus mempresentasikan, yang berani mempresentasikannya. Untuk kelompok yang belum ke depan mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya, bisa ke depan dan mempresentasikannya juga. Lanjut. Nah, sudah, terima kasih. Alhamdulillah ya, pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya juga. Terima kasih kalian sudah berani ke depan menampilkan presentasi memecahkan masalah yang ada di sekitaran sekolah. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan dengan ucapan hamdalah. Kita tutup pertemuan hari ini. Alhamdulillah.